Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Said Didu tidak memenuhi panggilan kedua untuk kemungkinan dihadirkan paksa sama polisi nanti. Jadi Said Didu sudah dipanggil polisi yang kedua kalinya. Yang pertama sudah dipanggil, yang kedua sudah dipanggil. Tetapi Said Didu tidak mau hadir, tidak memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa di kantor polisi. Alasannya katanya dia tetap berada di rumah karena terkait dengan virus corona ini. Padahal semua saksi ahli dan saksi yang lain sudah selesai diperiksa polisi di kantor polisi. Jadi sudah selesai diperiksa, dan juga masalah virus corona ini tidak bisa menjadi alasan tidak memenuhi panggilan polisi. Itu wajib hukumnya. Jadi saya lihat, kalau saya merasakan seharusnya Said Didu ini harus datang ke kantor polisi untuk diperiksa. Masalah virus corona tidak boleh sebagai alasan tidak memenuhi panggilan polisi. Permintaan Said Didu akan diperiksa di rumahnya tidak tepat karena dia minta diistimewakan. Apa karena dia mantan pejabat minta diistimewakan? Karena ini melanggar persamaan hak di depan hukum. Orang lain diperiksa di kantor polisi, dia minta di rumah. Sepertinya polisi ini tuh bisa diatur-aturnya sesuai dengan kehendaknya. Padahal ketentuan semua perkara harus diperiksa di kantor polisi. Kecuali dia ada penyakit, tidak bisa dan lain sebagainya. Itu pun kalau ada penyakit, ditunda dulu sampai sembuh. Jadi ini saya lihat, dia tidak mau seakannya membangkang. Dengan hal ini, sama saja tindakan Said Didu ini menghambat kinerja polisi dalam menyelesaikan perkara. Kenapa? Karena polisi ini kan banyak perkara pidana yang ditanganinya. Bukan masalah perkara Said Didu saja. Banyak perkara lain yang ditangani polisi itu. Kalau itu nanti terhambat, semua nanti kasusnya juga akan terhambat. Dan juga itu nanti akan membawa nama polisi tidak baik dalam menyelesaikan perkara. Padahal polisi itu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan. Dan saya pikir, ini saya pikir loh ya, mungkin memanggil Said Didu yang ketiga ini mungkin akan dilakukan upaya paksa. Didatangi polisi ke sana dan dipaksa untuk hadir di kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, dugaan saya dia langsung ditahan. Tidak bisa kembali ke rumah. Karena apa? Karena nanti kalau kembali ke rumah sulit lagi nanti kalau dia dipanggil. Apalagi perkara itu akan dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagainya. Dia tidak ada. Dikhawatirkan nanti dia lari ke luar negeri dan sebagainya. Makanya lebih baik ditahan dulu. Lebih baik dia ditahan untuk menghindari menghambat penyelesaian perkara itu. Jadi dugaan saya ada demikian. Biasanya demikian. Kalau orang sampai dihadirkan dengan upaya paksa, biasanya setelah sampai di kantor polisi langsung ditahan seterusnya untuk mempermudah penyelesaian perkara itu. Ya, ini yang saya lihat. Apakah Pak Said Didu tidak merasakan hal demikian? Karena saya lihat upaya paksa itu sudah bisa dilakukan, baik penahanan atau penangkapan. Kenapa? Karena Said Didu ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka aparat penegak hukum dapat menerapkan upaya paksa. Apa saja upaya paksa itu? Antara lain, 1. Melakukan penangkapan. 2. Bisa melakukan penahanan. Bisa mencekal dia lari ke luar negeri, dicekal. Dan juga dia bisa dihadirkan, kalau tidak hadir, dipaksa dia hadir ke kantor polisi. Ini namanya upaya paksa. Itu masih ada yang lain-lain upaya paksa ini. Jadi dugaan saya itulah, kalau nanti dia sudah panggilan ketiga ini mungkin dilakukan upaya paksa. Kalau tidak hadir, kalau sudah berhasil dia
dipaksa untuk hadir di kantor polisi, ada dugaan dia akan ditahan seterusnya untuk mempercepat penyelesaian perkaranya dan diteruskan sampai ke pengadilan. Dan juga ada juga kekhawatiran kepolisian nanti jangan sampai nanti dia melarikan diri atau kemana lah, seperti kasus-kasus yang lainnya itu. Seperti yang lainnya banyak terjadi seperti di KPK, Hasan Masiku, Nur Hadi, ada yang sampai sekarang tidak bisa ditangkap dan tidak tahu di mana rimbanya. Jadi ini pun demikian mungkin tapi ya, mungkin dugaan saya. Makanya kalau nanti dia sudah berhasil dihadirkan secara paksa kantor polisi, polisi pun mungkin akan melanjutkannya penahanan sementara, menahan Said Didu selama pemeriksaan perkaranya itu di kepolisian. Kalau nanti di kepolisian sudah selesai perkaranya diperiksa, perkara kan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dituntut. Jadi jangan sampai nanti pelimpahan perkara itu ada masalah. Said Didu tidak ada hadir atau pergi kemana-mana, kita tidak tahu apa bersembunyi di luar negeri atau bersembunyi dalam negeri, kita tidak tahu. Tetapi itulah dugaan saya, kalau nanti dia sudah dihadirkan secara paksa, kemungkinan besar polisi akan melakukan penahanan selanjutnya untuk mempermudah penyelesaian perkara. Sekian dan terima kasih.